Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita lanjutkan di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 74 ya. Kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'u wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai celaan dan kecaman terhadap Bani Israel atas sikap mereka setelah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemampuannya menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, seperti yang meskipun sudah diperlihatkan mujizat bahwa bisa menghidupkan orang mati, tetap mereka yang ingkar bersikeras, tidak percaya ya, tidak beriman seperti itu. Summa qasat qulubukum mim ba'di zalik. Setelah itu hatimu menjadi keras, yaitu seluruhnya. Fahiya kal hijaroh, seperti batu yang tidak akan pernah melunak selamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman menyerupai keadaan mereka dengan berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubukum wa katsirun minhum fasiqun.
Belumkah datang waktumu bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka dalam mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya. Nah, sebelumnya ya, telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Al-Aufi mengatakan, ketika orang yang terbunuh itu dipukul dengan sebagian dari anggota tubuh sapi betina, maka ia duduk dalam keadaan hidup. Tidak pernah ia seperti itu sebelumnya. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah yang telah membunuhmu? Ia menjawab, anak-anak saudaraku yang telah membunuhku. Setelah itu, nyawanya dicabut kembali. Ketika Allah mencabut nyawa orang itu, maka anak-anak saudaranya itu berujar, demi Allah kami tidak membunuhnya. Demikianlah mereka mendustakan kebenaran setelah mereka menyaksikannya sendiri. Oh, gitu cenah. Cek tafsir cek Al-Aufi mah kronologis nate. Allah pun berfirman, jadi maksud mengingkari itu ketika tengaku oge si pembunuh nate ketika si yang mayatnya itu memberikan kesaksian. Allah pun berfirman, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik, setelah itu hatimu menjadi keras, yaitu anak-anak saudara orang tersebut, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa, seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Akhirnya hati Bani Israel seiring berjalannya waktu menjadi keras, tidak mau mengenal pelajaran. Setelah mereka menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizatnya, kerasnya hati mereka itu laksana batu yang tidak dapat lagi dilunakkan, atau bahkan lebih keras dari batu. Karena celah-celah batu masih bisa memancarkan mata air yang mengaliri sungai-sungai. Ada pula antara batu-batu tersebut yang terbelah sehingga keluarlah air darinya, meski tidak dapat mengalir. Ada juga yang meluncur jatuh dari puncak gunung karena takut kepada Allah. Dan masing-masing memiliki rasa takut seperti itu sesuai dengan kodratnya. Sebagaimana firman-Nya, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa ma fihinna wa imma min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahun tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu apapun melainkan bertasbih memujinya. Tetapi kamu semua tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Ibnu Abi Nazih meriwayatkan dari Mujahid katanya, setiap batu yang memancarkan air atau terbelah karena terpaan air atau yang meluncur dari puncak gunung adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dinyatakan Al-Qur'an, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ar-Razi, Al-Qurtubi, dan imam-imam lainnya mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan sifat-sifat tersebut pada batu, sebagaimana dalam firman-Nya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Quran Surat Al-Ahzab 72. Demikian juga firman-Nya, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Quran Surat Al-Isra 44. Dan firman-Nya,
Qalat atabain atab atai qalat ataina ta'iin. Keduanya langit dan bumi menjawab, kami datang dengan senang hati. Fussilat 11. Juga firman-Nya, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala zabalin. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Al-Hasyr 21. Dalam hadis sahih disebutkan, hada jabalun yuhibbuna wa tuhibbuh. Inilah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Dan seperti kisah mutawatir, kisah atau hadis mutawatir, kisah atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mereka mustahil bersepakat dalam dusta dan wajib mempercayainya. Jadi dalam kisah mutawatir juga ya, yang sudah kredibel gitu ya, tentang ratapan batang pohon kurma, dan disebutkan dalam Sahih Muslim hadis, inni la a'rifu hajaron bimakta kana yusallimu ala qabla an ub'asa inni li'a'rifuhul ana. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, dan sesungguhnya sekarang aku mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga mengenai sifat Hajar Aswad, bahwasanya ia akan memberi kesaksian bagi yang menyalaminya dengan benar pada hari kiamat kelak, dan lain sebagainya yang semakna dengan hal itu. Al-Qurtubi menyampaikan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk takhayyir, memberikan pilihan, artinya pemisah untuk hal ini atau hal ini. Misalnya dalam penjelasannya yaitu dengan hal ini atau dengan hal lainnya. Jalisil hasana aubna sirina. Duduklah bersama Hasan atau Ibnu Sirin. Demikian juga disebutkan Ar-Raji di dalam tafsirnya. Catatan, para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai makna firman Allah, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Setelah mereka sepakat bahwa hal itu bukan sebagai pernyataan keraguan, sebagian mereka mengatakan kata au atau yang artinya atau itu dalam ayat tersebut seperti wa dan dengan pengertian fahiya kal hijarati wa asyaddu qaswah. Jadi sebagaimana firman-Nya, wala tuti minhum asiman au kafuron, dan janganlah kalian taati orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jadi au di sana itu berarti dan gitu ya. Memiliki arti dan. Dalam surat Al-Insan 24. Juga firman-Nya udron au nudron, untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan. Mursalat ayat 6. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair juga, An-Nabigoh Az-Zibyani, dalam syairnya itu, qalat ala laita ma hadal hamamulana ila hamamatina au nisfuhu faqad. Nah, jadi au di sini berarti dan ya. Ia mengatakan, andai saja merpati ini milik kami, kan kubiarkan semua merpati kami atau sebagiannya hilang. Au di sini berarti dan ya. Yang dia maksudkan ialah wanisifuhu, dan sebagiannya. Kubiarkan semua merpati kami dan sebagiannya hilang. Jadi atau ya. Ibnu Jarir mengatakan sebagian ulama lainnya berpendapat kata au dalam ayat tersebut bermakna bal. Nah, kalau yang ini berpendapat bal itu bahkan. Maka pengertiannya hatimu kamu itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Gitunya artinya itu. Juga seperti firman-Nya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yajiduhu.
Jadi seperti dalam ayat ini, dan kami utus ia bahkan 100.000 orang, bahkan lebih banyak lagi. Jadi au di sini artinya bahkan. Quran surat As-Saffat ayat 147. Nah, kemudian demikian pula dalam firman Allah, fakana qaba qausyaini au adna, maka jadilah ia dekat dengan Muhammad sejarak dua ujung busur panah, bahkan lebih lagi. Quran surat An-Najm ayat 9. Sebagian ulama lainnya mengatakan maknanya ialah bahwa hati kalian tidak akan keluar dari dua perumpamaan di atas, baik keras seperti batu atau lebih keras lagi darinya. Berdasarkan penafsiran tersebut, Ibnu Jarir mengatakan sebagian hati mereka keras seperti batu dan sebagian lainnya lebih keras lagi dari batu. Dan hal ini telah ditarjih oleh Ibnu Jarir dengan mengemukakan bantahan bagi pendapat yang lainnya. Dalam hal ini penulis sendiri Ibnu Katsir mengatakan pendapat terakhir mengenai ayat di atas serupa dengan firman Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarobi biqi'ah, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Quran surat An-Nur 39. Juga firman-Nya, au kadulamat fi bahril lujiyi, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. An-Nur ayat 40. Maksudnya ialah di antara mereka ada yang kondisinya seperti ini dan sebagian lain seperti itu. Jadi maksud dan di sini mah, jadi ada dua hati itu, ada yang keras dalam diri kita, diri manusia dalam dirinya itu ya. Dan maksud di ayat itu ada sebagian yang keras lagi, makanya pakai atau. Wallahu a'lam. Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai ada juga menyebut Marduyah, menceritakan Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim memberitahu kami dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kasaratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahil qalbu qasi. Artinya, janganlah kalian banyak bicara selain berzikir kepada Allah, karena banyak bicara selain berzikir kepada Allah dapat mengakibatkan hati menjadi keras. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Salj, seorang sahabat Imam Ahmad. Nah, kemudian Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis marfu dari Anas. Rasulullah SAW bersabda, arba'um minasyaqa'i jumudul ain wa qaswatul qalbi wa tulul amal wal hirsu 'alad dunya. Ada 4 perkara yang termasuk kesengsaraan, yaitu kejumudan mata. Apa itu kejumudan mata? Kita lihat. Tidak pernah menangis karena Allah, jadi tidak sedih, pernah sedih ya. Kemudian kekerasan hati, angan-angan panjang, dan tamak kepada dunia, gitu ya. Dhaif diidopatkan oleh Syekh Albani dalam kitab Dhaiful Jam'i. Jadi dhaif didhaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Dhaiful Jam'i. Jadi hadis ini dhaif. Nah ya, ini ada tandanya. Kemudian mana lagi? Oke, terima kasih. Itu saja untuk hari ini ya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk
mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.